Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi dengan kita, tapi dengan orang yang berbeda. Di sini kenalin, namaku Irfan Rahardian. Di sini tuh aku nggak akan sendirian. Di sini aku ditemani oleh temanku, yaitu Halo teman-teman, namaku Anam. Di sini kami akan memberikan video yang bertemakan tentang peran filantropi ekonomi Islam dalam menghadapi COVID-19. Nah, di sini tuh nanti kita akan berbentuk Q&A ya, teman-teman ya, Nam ya. Iya, betul banget tuh. Di sini kita akan Q&A nih bersama-sama membahas tentang filantropi ekonomi Islam dalam mengatasi COVID-19. Langsung aja nih Nam, untuk pertanyaan yang pertama nih. Apakah bisa sih Nam, zakat itu digunakan untuk menanggulangi masalah pengangguran akibat dari COVID-19 ini sendiri? Jadi gini teman-teman, zakat hanya bisa disalurkan ke 8 asnaf. Lalu, jika pengangguran itu termasuk dalam golongan 8 asnaf itu, maka ia berhak untuk menerima zakat untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya, di mana zakatnya itu berbentuk qardul hasan atau pinjaman tanpa bunga untuk digunakan dalam usahanya sendiri. Selain itu, juga berupa pelatihan bagi mereka untuk menjadi wirausaha dalam bentuk program dalam meningkatkan skill. Jadi gitu teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Nam. Wakaf itu sendiri kan merupakan salah satu bantuan untuk mengatasi masalah di tengah pandemi ini kan, bisa jadi kan. Nah, bagaimana sih kayak strategi penyaluran dana tunai tersebut? Apakah wakaf itu bisa berbentuk modal atau bagaimana? Oke, untuk Q&A yang kedua ini, sebelumnya aku memberitahu informasi pada teman-teman nih. Apa perbedaan dari wakaf uang dan wakaf dengan uang? Wakaf uang yaitu uang yang kita miliki akan menjadi aset wakaf. Lalu uang tersebut akan dijadikan modal untuk sebuah usaha. Sedangkan untuk wakaf dengan uang dapat disalurkan uang tersebut kepada nazir untuk dibelikan aset wakaf, kemudian diusahakan oleh penerima wakaf. Jadi, dalam wakaf ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wakaf uang dan wakaf dengan uang. Pada intinya, nilai barang tersebut harus tetap stabil dan berkembang, jangan sampai berkurang. Itu jawabannya, Irfan. Nah, Q&A yang ketiga ini gantian nih, aku yang nanya ke Irfan. Ya, Q&A yang ketiga ini isinya, di zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, salah satu kebijakan yang dilakukan di saat krisis atau paceklik adalah penarikan pajak khusus dari golongan orang kaya raya, atau disebut juga dengan nawaib. Dari hal tersebut, apakah bisa diimplementasikan sebagai solusi pada saat ini? Oke, harusnya sih bisa. Kita juga harus melihat orientasi pemerintah itu seperti apa. Nah, di sini tuh pemerintah itu hanya memberikan insentif pajak bagi pengusaha. Menurut Ibnu Khaldun sendiri mengatakan bahwa kurva pajak itu pada tahap awal, walaupun pajak itu cuma sedikit, dalam arti itu pemerintah itu tidak perlu narik pajak yang sangat tinggi nilainya karena ekonomi itu bisa tetap jalan. Soalnya masih ada fasilitas umum. Lalu ketika kebutuhan ekonomi itu naik, maka pajak itu juga akan naik sampai di satu titik pajak itu tidak optimal jika mengalami kenaikan terus-menerus. Ini tuh mendorong bagaimana pajak untuk dikurangi sehingga pengusaha mendapat tambahan likuiditas untuk investasi yang kemudian dari investasi tersebut dapat menambah lapangan pekerjaan. Jadi kebijakan ini tuh bisa banget digunakan di tengah-tengah pandemi ini tuh sendiri, yaitu salah satunya juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Oke, untuk Q&A yang keempat, pertanyaannya yaitu, di masa pandemi ini,
hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengedukasi orang lain di sekitar kita berkenaan dengan kondisi perekonomian di tengah pandemi saat ini. Nah, ini tuh sini kita juga bisa mengedukasi untuk orang yang sudah hidup berkecukupan untuk berdonasi melewati zakat, infak, sedekah, wakaf kepada orang-orang yang kurang mampu. Sedangkan untuk orang yang kurang mampu sendiri ini tuh kita itu harus mengajak mereka untuk hidup hemat di tengah pandemi seperti ini. Terus kita di sini juga bisa melalui diskusi berdasarkan disiplin ilmu kita masing-masing dan memperkuat kerjasama gotong royong antar elemen untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat dari pandemi ini. Jadi itu. Nah, gitu teman-teman, peran dari filantropi ekonomi Islam di masa pandemi COVID-19. Semoga Q&A tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Nah, segitu dulu dari kami teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kita untuk update video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.